Saya di Muhammadiyah ada yang sana aja. Halo Zahra. Halo Renata. Halo. Halo. Gimana? 1 minggu gak ketemu ya? Sehat? Sehat. Sehat. Zahra, Rifki gimana, sehat? Sehat. Bisa minta tolong nggak kalau teman-temannya dihubungin supaya cepat-cepat masuk ke rumah? Terima kasih ya. Halo Aulia. Halo Bu. Halo. Sudah makan? Belum Bu. Yang belum makan boleh ambil snack dulu ya, tapi jangan jauh-jauh. Sambil dibawa aja HP-nya, nggak apa-apa. Halo Paradila. Ini yang cowok-cowok baru Rifki, yang lain kemana? Mas Yere, Mas Husain. Ini baru ciwi-ciwinya nih. Mas Yosua juga belum, Mas Isya, Mas Yusuf. Halo Novia. Halo Mareta. Halo Mbak Dea. Halo Mbak Iga. Ini Ibu manggilnya Iga, Mawar, atau apa ini? Terserah Bu. Terserah. Mbak Mawar aja gimana? Iya Bu. Mbak Mawar. Halo. Mas Dava. Mbak Dila, Mbak Sapma, Mbak Aisyah. Gak usah. Halo Mbak Ira. Yang lain sudah dihubungi belum ya? Minta tolong untuk teman-temannya dihubungin dong, biar kita cepat mulainya. Halo Mas Yosua. Ini karena udah jam 12:02, mau dimulai langsung atau nunggu yang lain nih? Halo guys. Halo. Halo Bu. Halo. Udah pada makan belum sini? Kalau belum makan sediain snack. Nanti kelaparan loh. Yang belum makan ambil snack dulu biar nggak kelaparan. Yang belum minum, minum dulu biar nggak haus. Halo Mas Yere. Yang jomblo terus. Halo Mas Izat. Halo Bu. Kenapa Halo. Sehat semua ya? cantik Sulita? Sehat. Oke, karena sudah pukul 12:03, kita mulai saja ya. Iya Bu. Oke, sambil nunggu yang lain. Ibu Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai, ya loh. Suara ibu terdengar jelas enggak? Jelas Bu. Kedengaran jelas Bu. Jelas ya, aman ya. Sinyal kalian aman enggak? Oke.
Aman Bu, aman. Siap, aman-aman. Mas Mahesa, halo. Halo. Iya kak. Halo. Nggak tidur siang ya hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, dipimpin doa dulu. Siapa nih yang mau pimpin pertemuan kali ini? Kita sini. Ya, siapa yang mau mimpin doa pada pertemuan kali ini? Oh iya, mana yang sakit? Ibu ya, oke? Iya. Adakah yang mau mimpin? Cewek cowok nggak apa-apa? Bagus. Halo? Halo, apa masih hidup? Masih hidup semua ya? Nggak lagi tidur ya? Oke, karena nggak ada yang mau menyerahkan dirinya untuk memimpin doa, Ibu tunjuk aja ya. Mas Yosua, boleh minta tolong dipimpin doa? Boleh? Boleh, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dalam keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, terima kasih Mas Yosua sudah dipimpin doa. Sebelum mulai lagi, kita presensi dulu ya, karena kemarin ada beberapa yang nggak hadir. Ada nggak dari kalian yang dititipi izin gitu dari teman yang nggak bisa masuk ke room? Karena ini baru 25. Ada nggak teman kalian yang nitip izin? Halo? Nggak ada yang nitip izin? Nggak ada, berarti alfa semua. Mau tahu Bu? Nggak tahu kenapa tuh. Kenapa? Seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu saja, pada pertemuan kali ini akan saya sharekan. Tapi ini suara saya jelas ya? Suara ini jelas ya? Bu. Nanti kalau ada gangguan bilang ya anak-anak, barangkali tiba-tiba suara saya patah-patah. PowerPoint-nya sudah nampak belum? Bu. Oke, sudah ya. Kita akan membahas materi tentang menaklukkan kebiasaan prokrastinasi. Ada yang tahu prokrastinasi itu apa? Yo, ada yang tahu nggak? Halo? Oke, sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu tujuan layanan klasikal daring kita pada hari ini. Bahwa yang pertama adalah kalian bisa memahami pengertian daripada prokrastinasi itu sendiri. Yang kedua, kalian bisa memahami sebab dari kebiasaan prokrastinasi itu. Yang selanjutnya, kalian bisa menemukan nih cara menaklukkan prokrastinasi. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Lalu setelah ini, apa kalian sudah siap mempelajari menaklukkan kebiasaan prokrastinasi? Bertanya nih, siap belum? Yang dulu kebiasaan prokrastinasi apa? Nah, ada yang penasaran tuh. Tadi siapa yang penasaran tuh? Mas Mahesa ya? Iya Bu. Nah, oke. Karena ada yang sudah penasaran dengan prokrastinasi, marilah kita lanjutkan ke slide selanjutnya.
pertama udah tahu ya tata tertib ya, sudah Ibu share juga. Lalu yang selanjutnya ada games biasa seperti biasa. Sudah siap main games kali ini? Sudah. Ada yang bisa membantu saya membacakan gamesnya? Mbak Rolen ada nggak Mbak Rolen? Halo, Mbak Rolen ada nggak? Ada ya. Minta tolong buat Mas Yere membacakan rules Ya, the Bu. game-nya. Bisa? Bentar. Bisa nggak nih? Oke. Halo Mas Yere, Ya, Bu. bisa membacakan? Arates Games Ya. pertama menentukan Coba nih, salah Mas. satu peserta dengan cara memberikan pesan pribadi. Yang kedua, peserta yang ditunjuk kemudian mengaktifkan kamera, kemudian memperhatikan gerakan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, peserta lain menebak gerakan dari temannya. Teman-teman paham nggak dari gamesnya ini? Paham ya? Tebak gambar, Bu. Ya, tebak gambar, tapi dari gerakan teman-teman. Bisa ya? Oke, langsung saja kita main gamesnya. Bisa main gamesnya itu silakan yang saya kirimi pesan untuk aktif kamera. Bentar, saya kirimi pesan dulu ya. Mas Yeri silakan buka pesan WA-nya dulu. Saya sudah kirimkan pesan dan bisa mengaktifkan kamera nanti setelah memahami pesannya. Bentar. Oke. Ini Mas Bayu nggak ada ya? Sama Mas Eza. Ada, Bu. Oh, ada. Enggak ada. Udah, Mas Yere? Kamera ini kita aktifin, Bu. Kamera videonya silakan diaktifkan dan peragakan. Misalnya tadi. Udah diaktifin. Nggak bisa. Di aku udah diaktifin kameranya. Oh, tapi belum muncul. Di kalian sudah muncul belum teman-teman? Di kalian kamera Mas Yuri sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum. Belum Mas Yuri. Ini santai saja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ada yang punya rencana hari ini nggak jam 1 keluar gitu? Rencana keluar jam 1 ada nggak? Panas, Bu, jam 1. Kita jam 4 sore. Iya bener panas. Berarti aman ya, kita santai saja ya hari ini ya. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih semua. Oke, sambil nunggu Mas Yere, saya akan mengirimi pesan lagi ke seseorang. Silahkan
buka chatnya. Silakan buka chatnya Mas Mahesa. Saya sudah kirimkan pesannya. Ini lagi pada buka Google Meet-nya di HP atau di laptop ya? HP. Di HP, Bu. Di HP. Semua juga di HP. Mbak Novia, Mbak Iga, Mbak Aisyah, Mbak Merli. Di HP. Di HP. Nah, mana dulu nih yang mau meragain nih, yang bisa kebuka kameranya? Mas Maesa, coba buka kameranya. Oke, kebuka semua ya. Yang lain ya. Ntar dulu, Ibu belum kasih hitungan 1, 2, 3. Ntar dulu. Aduh, main peragain aja kamu ya. sabar Pak, sabar. Oke, yang lain bisa lihat Mas Mahesa ya. Oke, saya pinkan ya, biar kelihatan semua ya. Oke, bisa ya, bisa lihat semua ya. Halo, yang lain bisa jawab? Iya. Oke, bisa Mas Mahesa. Silakan dalam hitungan ke 3, 2, 1 Anda memperagakan pesan ini. Oke, siap? Ya. Oke, siap. Bagus. 3, 2, 1. Yang lain apa? Jangan lupa. Ayo, itu lagi ngapain tuh teman-teman tuh? Ada yang bisa nebak nggak? Panasan. Ayo tuh. Nyuci beneran. Ada yang bilang gerak. Yang lain. Belum pas tuh Mas. Belum pas tuh. Yuk. Itu berangkat terus. Iya, terus sampai ada yang bisa nebak. Yang lain. Ayo yang lain. Ada yang bisa nebak gak tuh Mas Maesa lagi ngapain? Panasan. Gerah. Oh, gerah. Ada yang bilang gerah, ada yang kepanasan. Berarti kurang pas nih Mas peragainnya nih. Ayo. AC. Nah, oke, cukup. Makasih Mas Maesa. Oke, teman-teman yang lain bisa menebak tadi Mas Maesa sedang ngapain? Yuk. Tadi ada yang bilang kepanasan, ada yang bilang gerah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi nih selain kepanasan, gerah? Ada yang bisa nebak selain itu enggak? Halo? 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 Ada yang bisa nebak lagi nggak? Selain kepanasan dan gerah. Oke, tadi yang kalian jawab kepanasan dan gerah. Hampir. Gimana nih Mas Maesa? Jawabannya bener nggak? Maesa? Bu, hampir benar, tapi benar lagi, Bu. Bener. Hampir bener. Yang bener apa nih? Orang panasan tapi Orang kepanasan tapi marah-marah. Nah, jawabannya itu. Cuma lo kepanasan.
Oke, selanjutnya minta tolong peragakan Mbak Aulia. Ada ya Mbak Aulia ya? Ada nggak Mbak Aulia? Mbak Aulia ada ya? Halo Mbak Aulia. Oke, ganti ya. Jangan Mbak Aulia. Coba Mas Yosua. Ada ya Mas Yosua ya? Mas Yosua ada? Ada tadi ya yang mimpin doa ya? Ada Bu. Ada. Oke, silahkan peragakan Mas Yosua pesan yang sudah saya kirimkan. Ada? Ada? Gak tahu. Oh, ya sudah ganti deh. Ganti. Oke, setelah ini siap-siap. Udah? Udah ya? Saya. Bisa? Bisa? Nah, oke, silakan nyalakan kameranya. Yang lain siap-siap buat nebak ya teman-teman. Mas Yosua masih belum terlihat kameranya. Halo Mas Yosua. Bentar Bu. Oke, kita santai saja ya pertemuan kali ini ya teman-teman. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bu. Terima kasih. Kita masih nunggu Mas Yosua nih. Udah kelihatan belum tuh teman-teman semua? Udah ya, udah kelihatan ya. Oke Mas Yosua, minta tolong peragakan dalam hitungan ketiga, 2, 1. Oke. Ada yang udah punya bayangan belum sih Mas Yosua ini lagi ngapain? Udah? Cukup? Apalagi nih Mas Yosua nih? Udah cukup. Makasih Mas Yosua. Nah, menurut yang lain Mas Yosua tadi memperagakan apa? Kipas-kipas Bu. Pedesan. Oke Mbak Dia, pedesan. Mas Mahesa kipas-kipas. Yang lain? Yang lain ada yang nebak yang lain? Halo? Oke, benar banget. Kalau tadi itu Mas Yosua mengatakan makan kepedesan ya Mas Yosua? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, karena waktunya sudah 12.23. Akan Ibu kembali share screen kan materinya. Siap ya? Siap. Oke. Selanjutnya adalah ada game status quo, games lagi nih teman-teman. Ternyata boleh minta tolong untuk Mbak Ika
Ika Mawarni untuk bacakan gamesnya. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke, boleh minta tolong dibacakan? Yang mana, Bu? Yang kasus Mbak. Yang ketika ada penyebaran virus COVID, terbaca nggak itu? Iya, Bu. Oke, minta tolong dibaca ya Mbak Ika Mawarni. Ketika ada penyebaran virus COVID-19, maka seluruh sekolah memberikan arah untuk belajar di rumah, tidak terkecuali siswa SMA juga belajar di memberikan beberapa tugas sesuai kesepakatan. Yang suka main game, ketika ada tugas dia menundanya untuk bermain game dulu. Selesai bermain game, Dini menunda lagi untuk menonton YouTube. Selesai menonton YouTube, Dini menunda lagi untuk bersantai-santai. Dengan waktu kesepakatan mengumpulkan tugas Dini belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh beberapa guru Dini. Menurut kalian, apa yang dialami oleh Dini? Cara apa saja yang harus dilakukan Dini agar tidak menunda-nunda waktu? Oke, terima kasih Mbak Ika Mawarni sudah dibacakan. Yang lain nih, tadi ada pertanyaan tuh yang terakhir. Cara apa saja yang harus dilakukan Dini agar tidak menunda-nunda waktu? Boleh ada yang bisa menjawabkan pertanyaan dari cerita tadi? Halo? Mas Hussein ada? Oke, Bu. Ada ya Mas Hussein ya? Menurut Mas Hussein nih, tadi kan yang kasusnya Dini. Menurut Mas Hussein bagaimana cara apa saja yang harus dilakukan Dini agar tidak menunda-nunda waktu? Halo Mas Hussein? Halo? Iya, halo, Bu. Ya, cara apa saja nih biar Dininya tuh nggak nunda-nunda waktu menurut Mas Hussein? Yang dijajaran kan ada itu. Kayaknya apa? Kenapa? Boleh minta tolong diulangi? Tadi Mas Hussein boleh minta tolong untuk diulangi? Tadi belum ngomong, Bu. Oh, belum ngomong. Tadi seperti mendengar suara Mas Hussein soalnya. Oke. Cara apa nih yang harus dilakukan Dini dan tidak menunda waktu? Yuk. Kalau Mas Hussein nggak bisa jawab, boleh deh nunjuk temannya yang lain buat menjawab pertanyaan itu. Kira-kira Mas Hussein menunjuk yang mana nih? Siapa nih? Bebas. Kan Mas Hussein yang nunjuk, bukan Ibu. Yang mana nih? Nggak bisa nunjuk. Nggak bisa nunjuk, oke. Karena Mas Hussein belum bisa nunjuk dan belum bisa memberikan jawaban tentang cara yang dilakukan supaya tidak menunda-nunda waktu, kita bahas di pertemuan. Makanya Ibu bahas di pertemuan kali ini. Menunda-nunda waktu. Terlihat di layar teman-teman semua? Boleh minta tolong Mbak Salma untuk membacakan yang ada di layar? Prokrastinasi, perilaku atau kebiasaan untuk menunda mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaan itu. Nah,
Tadi yang tanya tentang kebiasaan prokrastinasi itu apa sih, Bu? Siapa ya? Saya Bu. Siapa ya? Mas Maesa ya? Iya Bu. Ya. Jadi Mas Maesa dan teman-teman, kebiasaan prokrastinasi itu merupakan kebiasaan atau perilaku dari teman-teman untuk menunda pekerjaan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaan itu. Jadi kalau teman-teman nih ada tugas atau ada apa terus ditunda-tunda, itu namanya teman-teman sedang melakukan prokrastinasi dan disebut sebagai prokrastinator. Terus apa sih penyebab dari prokrastinasi? Nah, terbaca semua ya penyebab perilaku prokrastinasi ya teman-teman ya. Ada yang bisa bantu bacakan nggak, Mbak Dea Amalia? Boleh bisa minta tolong bacakan penyebab dari perilaku prokrastinasi? Kecemasan, kurangnya penghargaan diri, rendahnya toleransi terhadap ini, keyakinan, waktu, organisasi lingkungan, rendahnya pendekatan terhadap tugas, kurangnya asertivitas, kekerasan terhadap orang lain, stres dan lelah. Oke, terima kasih Mbak Dia. Nah, dari penyebab perilaku prokrastinasi ada nggak yang dirasain sama teman-teman sekarang gitu? Ada nggak? Ada nggak? Stres, lelah, kecemasan, lagi dirasain nggak? Nah, yang hal-hal itu merupakan penyebab dari perilaku prokrastinasi. Yang pertama adalah kecemasan. Maksudnya apa kecemasan? Jadi ketika teman-teman merasa cemas, teman-teman akan fokus kepada rasa cemas itu dan melupakan yang seharusnya teman-teman lakukan. Misalnya ada tugas nih, tapi karena cemas, aduh tugas ini susah, aduh gini-gini. Nah, teman-teman itu langsung fokusnya itu teralihkan ke menunda pekerjaan itu. Jadi akhirnya memilih tidur, memilih main. Nah, yang kedua adalah kurangnya penghargaan diri. Jadi teman-teman itu sulit untuk merencanakan dan sering menyalahkan kesalahan pada diri. Misal karena teman-teman nih apa ya, saya merasanya itu gak bisa gara-gara saya itu malas, jadi akhirnya nyalahin diri sendiri. Teman-teman jadi lah ya udahlah nggak usah dikerjain, itu juga aku juga nggak bisa kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Maksudnya gimana? Dalam kata lain itu ragu. Jadi tadi seperti contoh yang disebutin tadi, teman-teman tuh rasa ragu buat bisa ngerjain tugas itu, jadi akhirnya tuh menunda. Lalu selanjutnya adalah pencarian kesenangan. Ini pasti sering banget dilakuin teman-teman ya. Misalnya pencarian kesenangan itu lebih milih jalan-jalan, lebih milih ngegame, lebih milih scroll TV daripada mengerjakan tugas, menunda-nunda. Lalu selanjutnya ada disorganisasi waktu, yaitu tidak bisa mengatur waktu. Lalu disorganisasi lingkungan juga, jadi teman-teman nggak bisa memilih lingkungan, nggak bisa menolak ajakan teman tuh. Paling sering tidak bisa menolak ajakan teman buat main di luar. Lalu yang selanjutnya ada rendahnya pendekatan terhadap tugas. Jadi teman-teman tuh bukannya malah pendekatan sama tugas, tapi malah lebih ke milih jalan-jalan keluar daripada mengerjakan tugas. Jadi akhirnya tugasnya terbengkalai atau ditunda gitu. Lalu selanjutnya adalah kurangnya asertivitas. Maksudnya gimana? Kurangnya asertivitas ini tidak bisa berkata tidak untuk hal-hal penting, kayak misal
ada urusan keluarga nih dan ada tugas yang urgent banget, tapi teman-teman milih urusan keluarga dibanding ngerjain tugas. Padahal kalau misal ngerjain tugas itu kan kalau dikebut ya itu bisa lebih cepat daripada kita akhirnya menunda-nunda tugas itu gitu. Terus yang lain ada kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan ini maksudnya adalah kadang kan kita punya teman itu tertentu ya, kayak milih-milih mana yang cocok atau nggak cocok gitu. Kalau kelompok pun kadang kita juga suka, misal dipilihin guru itu sering banget timbul rasa aduh sama dia nih. Ngerasa nggak teman-teman kayak gitu? Ada nggak? Atau belum nih? Karena masih belum ketemu lama-lama. Nah, jadi kekerasan dari orang lain ini maksudnya adalah ketika teman-teman dapat kelompok yang anaknya nggak sesuai sama teman-teman. Jadi akhirnya teman-teman lebih milih, lah yaudahlah nanti aja itu juga sama itu lebih, akhirnya jadinya pilihannya ke menunda tugas. Yang selanjutnya adalah stres dan lelah. Nah itu kalau udah stres sama lelah terus ditambah cemas, malah bukan fokus ke mengerjakan tugas tapi malah fokus ke stres, lelah, sama cemas. Jadi gimana sih caranya buat mengatasi hal tersebut? Nah, ada cara untuk mengatasi prokrastinasi itu. Yang pertama adalah tentu saja segera memulai. Jadi apapun tugas kalian, entah itu susah, entah itu sulit, atau gurunya sukar, itu segera memulai. Walaupun sedikit-sedikit ya, dicicilnya sedikit-sedikit. Tapi yang penting adalah udah ada usaha kalian untuk segera memulai. Yang selanjutnya adalah tadi yang disebut perlahan, sedikit-sedikit aja, nggak semuanya harus selesai hari itu. Walaupun ada beberapa tugas yang dikasih deadline harus selesai hari itu. Yang selanjutnya adalah mengurangi distraksi di sekitar. Maksudnya gimana? Kayak HP, televisi, apalagi chat dari doi. Ya deh ya, yang dapat notif chat dari doi terus langsung dibales, itu kan ternyata termasuk distraksi atau godaan dalam mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah niat. Ya, kalau udah berhubungan sama tugas itu nomor satu niat. Dan ada tips lain selain 4 hal itu nih yang ibu lakukan juga sama diri ibu kalau ada tugas. Yang pertama tuh mencatat tugas beserta waktu pengumpulan. Jadi mana dulu yang tugas paling harus dikumpulin itu dicatat. Jadi udah bisa menentukan skala prioritas. Kita nggak bakal keteteran dan tugas juga nggak bakal ketunda. Lalu selanjutnya adalah cara yang paling sering banget ibu pakai adalah dengan membuka LKS atau membuka buku yang ada tugasnya, atau Google Classroom ya sekarang ya, itu ibu buka. Jadi kayak istilahnya itu ini konsep notifikasi. Kalau udah ada notifikasi dari HP kan bawaannya buru-buru pengen bales ya. Nah begitu juga kalau LKS yang dibuka itu juga bawaannya tuh kayak gelisah pengen dikerjain, minta dikerjain gitu. Kayak LKS tuh bilang ayo kerjain saya, ayo kerjain saya. Itu tuh mikirnya kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah menumpuk atau menjejer lembar tugas tuh dari yang terdekat pengumpulannya sampai yang terlama. Jadi kita selain ada nyusun ngetik atau nulis, itu juga ada lembar kerja yang kita susun. Tahu nih kalau misal lihat meja belajar atau kita melihat kemana, kita punya tugas. Jadi kemungkinan untuk melakukan prokrastinasi lebih terminimalisir. Lalu selanjutnya adalah membuat notes di HP. Karena kalian banget pakai HP, jadi ada salah satu tipsnya itu buat catatan di HP lalu di screenshot dan dijadikan wallpaper. Jadi kalau bisa diganti dari yang wallpapernya doi atau gebetan atau bias, diganti jadi notes di HP. Jadi bisa
kalian tuh menyadari, oh saya dengan tugas dan tidak melakukan prokrastinasi. Oke. Masih pada di room ya? Halo? Maaf ya, tadi Ibu jelasinnya cepet-cepet karena Ibu tabrakan sama aku juga. Oke, kali ini ada video yang harus teman-teman tonton dulu. Bisa ya? Halo? Oke, Ibu putar ya. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari jalan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target saya enaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi memang waktunya nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Atasan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya sih beda-beda ya. Masih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya, semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalau itu sudah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan puncak, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu berusaha. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Oke, sudah ya. Boleh minta tolong ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari video tadi? Halo? Halo? Atau masih ada semua di ruangan atau udah mulai tidur di ruangan? Mbak Fadilah Nur Asmi ada? Ada, Bu. Oke, minta tolong menurut Mbak Fadilah nih kesimpulan dari video yang tonton tadi. Kalau orang sukses tidak pernah menyalahkan keadaan, tetapi selalu mencari jalan keluar. Bagus sekali kesimpulannya. Terima kasih Mbak Fadilah. Iya. Lalu Mas Izzat ada ya? Ada, Bu. Ada. Menurut Mas Izzat nih kesimpulan dari videonya apa? Orang yang sukses tidak akan pernah menyalahkan atas pernah apa gimana ya mencari alasan, tetapi mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, terima kasih. Apa ada lagi nih? Jadi apa nih? Halo, Mas Izzat? Ya, Iya, jadi apa? Tadi sepertinya mau disambung. enggak, Bu. Enggak apa? Enggak jadi apa? Enggak gimana nih? Enggak jadi.
Ya, jadi intinya tadi nggak beralasan ya kalau orang sukses ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Izat, Mbak Adila. Bener banget dari yang dua teman kita sampai ini, kalau sukses itu jangan beralasan, katanya gitu. Bener. Jadi kalau melakukan apapun, tugas apapun tuh dikerjakan, bukan diberi alasan untuk tidak mengerjakan. Jadi kita terhindar dari prokrastinasi atau menunda-nunda suatu pekerjaan. Oke, sebelum selanjutnya ada pertanyaan dari materi kita pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Halo? Ada ya. Nah, selanjutnya seperti biasa, silahkan teman-teman lihat gambarnya, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Gambar apa tuh? Yang 1, 2, 3, 4. Gambar awan semua ya, tapi bentuknya beda ya. Iya. Oke. Kali ini kalian disuruh milih awan. Sudah dipilih? Awan mana yang membuat kalian tertarik? Oke. Jawaban dari pilihan kalian adalah, udah bisa dilihat? Bisa dilihat? Udah ya, jawabannya sudah bisa dilihat ya. Diingat, dipahami, diresapi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita thank you nih. Oh, Mas Husen nggak ada layarnya. Nggak ada layarnya gimana? Kenapa Mas Husen nggak ada layarnya? Udah nanggung. Maaf, nggak kebaca tadi soalnya share screen. Maaf ya. Iya Bu. Nah, oke, sebelum kita tutup, bolehkah Ibu minta tolong untuk open cam semua sebagai dokumentasi dari kegiatan kita pada siang hari ini? Boleh? Yuk, on cam ya. Mas Yosua, Mas Husen, Mas Maesa, Mas Izat, Mbak Aulia, Mas Yere, Mbak Salma, Mbak Dea, Mbak Ika, Mbak Renata. Halo Mbak Merliana. Mbak Merliana ini mirip banget sama keponakan Ibu loh. Ya, enggak banget sih, cuma ada beberapa yang mirip. Jadi teman. Halo Mbak Dila. Mbak Dila tadi udah on. Yuk, on dulu yuk. Yuk, on cam dulu. Tahan dulu sampai hitungan 3, 2, 1. Yuk. Yuk. Halo Mas Maesa, Mas Bapak belum nih, belum kan? Mbak Nata juga belum, Mbak Aisyah, Mas Hisham juga belum. Yuk, on cam dulu yuk. Belum Mas Hisham nih sama akhirnya tadi sempat kesulitan di kamera ya. Mas Hisham, Mas Akmal, Mbak Ida, Mbak Dila tadi udah Mbak Fatia juga. Lu Mas Akmal nggak mungkin kan buat kamera. Yuk, makan dulu yuk. Tahan dulu ya, ini Mas. Oke,
Tiga, dua, ya dulu tangannya. Tiga, Tangannya pop. dua, tangannya kotor. Oke. Ya lama nggak apa-apa, biar kan ibu belum lihat wajah-wajah kalian, jadi pengen lihat wajah-wajah. Nggak apa-apa ya. Ada yang mau diceritain nggak, barangkali ada yang mau diceritain sebelum kita nutup pertemuan kali ini? Nah, oke, terima kasih. Oh iya, silakan yang mau off cam, yang mau tetap on cam silakan. Terima kasih sudah mengikuti kelas kita pada siang hari ini. Sampai ketemu nanti, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita tetap diberi kesehatan, perlindungan. Oke, karena tadi dibuka sama Mas Yosua, ini kita tutup. Tadi yang buka Mas Yosua kan ya? Betul? Yang mimpin doa Mas Yosua, betul? Oke. Sekarang kita tutup sama siapa ya? Sama Mas Yere deh. Gitu katanya. Nanti seperti biasa ya, link presensi sama materi Ibu kirim di grup. Nanti yang barangkali ada yang mau ditanyain boleh tanya-tanya di grup. Oke, silakan Mas Yeri pimpin doa penutup kegiatan kali ini. Teman-teman, sebelum berjalan pada siang hari ini, kita berusaha menurut presentasi bersama. Doa selesai. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa kerjakan yang punya tanggungan remedi. Diingetin lagi kalau maksimal tuh 3 untuk menaikkan kelas. Jadi yang punya tunggakan silahkan bisa datang ke ruang BK, bisa datang ke gurunya buat diurus. Jadi kalian bisa naik semua 10 MIPA 4 biar bareng-bareng lulus juga. Terima kasih dan terima kasih banget, bangga banget sama kalian. Boleh yang mau leave boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mas Usai, Mas Yosua, Mas Dava, Mbak Iga, Mbak Salma, Mbak Mariana, Mbak Renata, Mbak Ais, Mbak Ataya. Terima kasih. Mas Yere, terima kasih.